Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati, diberkati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, yang pernah disampaikan oleh guru kita, Ketua Umum Dr. Haji Sanusi Bacot, bahwa begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka sampai saat ini belum ada kalkulator penghitung nikmat yang diciptakan oleh manusia. Kalaupun ada yang sudah diciptakan manusia, maka ketika dipakai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, belum sampai seberapa yang dihitungnya, kalkulator itu sudah hancur. Luar biasa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Hanya saja kadang-kadang manusia lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba itu yang menyadari dan kemudian membuktikan kesyukurannya terhadap nikmat yang telah diberikan padanya. Beberapa minggu yang lalu di hari yang Fajar, Pak Dahlan Iskan menulis dengan agak kocak tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di situ beliau menulis peristiwa nyata yang telah terjadi di Amerika pada seorang bujangan tua, ada seorang laki-laki yang tidak kawin, tetapi suka pada kalimat begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan dalam tugas yang dia lakukan. Tiba-tiba ada benda yang menjatuhi barangnya ini, alat vitalnya, sehingga hancur. Tetapi rupanya bujangan tua ini masih mau pakai itu barang, bukan hanya untuk kencing, tetapi ya, dia suka melakukan itu. Lalu kebetulan ada seorang dokter yang mau melakukan percobaan menyambung begituan. Kalau ada donor, nah kebetulan juga ada donor, jadi ada orang mau mati, dia donorkan itu barang vitalnya, alat laki-lakinya. Kebetulan cocok, maka disambung. Dan alhamdulillah proses transplantasi alat vital ini berhasil, sukses. Dan ketawa si bujangan tua ini. Dan itu menjadi berita gembira bagi banyak orang, terutama dari kalangan militer Amerika yang sering diterjunkan di berbagai tempat dan sering anunya hilang. Tetapi berapa biayanya? Wah, rupanya biayanya ini jadi masalah. Dihitung-hitung waktu itu sekitar, kalau tidak salah, sekitar 60 miliar. 60 miliar itu biayanya untuk menyambung kembali itu barang.
Jadi secara berseloroh Pak Dahlan mengatakan rupanya harus kita sadari di dalam celana dalam saja kita ini sudah ada kekayaan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, minimal 60 miliar disimpan dalam celana setiap laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbiasa kalau kita hitung itu semua. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan senantiasa bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah, rajinlah kamu salat, rajinlah kamu berpuasa, rajinlah kamu melaksanakan hubungan-hubungan yang harmonis dengan sesama manusia sebagai bukti kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, salah satu perintah Allah dan pula perintah Rasulnya kepada kita semua adalah dengan menambah-nambah wawasan kita atau menambah-nambah pahala kita, seperti menghadiri majelis ilmu seperti ini. Sebenarnya malam ini yang seperti dimukakan tadi itu adalah giliran guru kita yang cukup langka sekarang, yaitu ahli tafsir Dr. Haji Ruslan Wahab MA. Beliau bukan hanya ahli tafsir tetapi juga sekaligus ahli tasawuf, dan memang kita dengarkan uraian-uraian beliau itu selalu mengkombinasikan antara tafsir dengan tasawuf. Beliau sejak muda saya kenal sebagai orang yang luas ilmu. Saya seangkatan dengan beliau di IAIN. Tetapi memang dari awal sudah pintar, memang bahasa Arab kalau masuk IAIN. Ya, kebetulan juga dia serumah dengan orang-orang pintar. Jadi selalu diskusinya hangat. Saya selalu ikut mendengar, tidak berani campur-campur. Karena berbicara aja luar biasa. Sampai beliau berangkat ke Sudan melanjutkan studi, mencapai gelar MA dan kembali ke Indonesia mengajar. Jadi kajian beliau adalah soal tafsir. Kalau pada kesempatan ini, biasanya kalau saya mengisi, saya diuraikan riwayat sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapi tadi saya pikir Dr. Ruslan ini rajin, jarang alfa, maka saya tidak mempersiapkan itu. Maka pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan salah satu surah dalam Al-Quran yang sudah sering dikemukakan oleh mubalik-mubalik kita. Saya ulang-ulangi lagi, semoga insya Allah kita mendapatkan berkah. Ya, paling tidak kita dapatkan pahala. Karena majelis ilmu yang kita hadiri, sebagaimana yang kita dengarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali manfaatnya. Ada riwayat Rasulullah mengatakan, siapa yang sengaja datang ke masjid untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, lalu kemudian duduk mendengarkan pengajian atau memberikan pengajian, kalau bukan dia yang mendengar, dia yang memberikan pengajian, maka itu pahalanya sama dengan orang berhaji. Bukan main besar pahalanya. Ya, dan kalaupun dia tidak mendapatkan pengetahuan, paling tidak kita mendapatkan pahala dalam kajian ini. Jadi ayat yang akan saya kemukakan ini masih berkaitan dengan suasana kita. Suasana kita ini setelah melaksanakan puasa, kita berhalal bihalal. Ini produk Indonesia istilah ini. Di Arab tidak dikenal. Juga ungkapan minal aidin wal faizin itu tidak dikenal di sana. Saya pernah lebaran di sana, ditanya oleh orang Arab karena dia ingin menyapa orang Indonesia.
apa yang disebut, apa yang dikatakan orang Indonesia kepada saudaranya ketika hari Lebaran. Saya bilang minal aidin wal faidin. Bukan bahasa Indonesia. Saya bilang sudah bahasa Indonesia itu. Masa? Saya bilang coba. Dia sampaikan kepada orang minal aidin wal faidin. Oh, disambut semua dengan minal aidin wal faidin. Sekalipun dengan ucapan yang agak keliru. Biasanya kita menyebutnya minal aidin wal faizin. Ada juga mengatakan minal aizin wal faizin. Padahal dari kata minal aidin wal faizin. Oh, disambut seperti itu bangga dia tahir-tahir. Kok bisa? Saya bilang memang bukan hanya itu, banyak dalam bahasa Indonesia itu serapan dari istilah Arab. Tapi itu tadi di negeri Arab sendiri tidak ada istilah itu minal aidin wal faizin. Yang ada di sana aidukum sa'id. Ya. Hari Idmu ini berbahagia dalam hari Id. Ya, biasa juga kita berkelakar tentang ini, dan saya juga biasa coba di mahasiswa saya. Kau tahu itu artinya minal aidin wal faizin? Ya betul, biasa ada yang saya bilang, Ustaz, mohon maaf lahir batin. Jadi ternyata banyak yang keliru. Minal aidin wal faizin, dari aidin bahasa kita ada yaudu, kembali. Minal, dari kembali. Apa maksudnya? Di situ ada seolah-olah kata yang bilang, yaitu mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia atau beruntung. Minal aidin. Jadi ini mudah-mudahan, karena banyak tuh orang yang ternyata sesudah Idul Fitri ini tidak kembali kepada fitrah, tetapi kembali makan dan kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti semula, yang negatif. Padahal mestinya kalau kita faizin kembali dan faizin meraih keberuntungan, itu ada peningkatan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belum pernah salat malam, pada waktu Ramadan yang baru kemarin ini kita selalu tarawih. Berarti sesudah Ramadan kita bisa meningkatkan terus salat lain kita ini. Demikian pula waktu sebelum Ramadan mungkin tidak pernah atau jarang kita bersilaturahim dengan memberikan sesuatu kepada saudara kita. Tapi pada bulan Ramadan yang lalu kita sudah bersedekah, berzakat, baik zakat harta maupun zakat mal. Maka sesudah Ramadan ini ya juga melakukan itu namanya peningkatan. Tahu tidak loh? Ada yang lucu barangkali. Jadi semoga kita meningkat. Dan itu memang cirinya orang beriman, bukan cirinya orang kafir. Cirinya orang beriman itu meningkat. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti perkataan itu yang terbaik. Sebaliknya orang kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sawa'un ma'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu kasih nasihat atau tidak kamu nasihat, itu tidak berubah. Jadi pelajaran-pelajaran yang dari bulan suci Ramadan, baik dari puasa itu sendiri maupun dari ceramah-ceramah para mubalik, kurang lebih 60 judul pada malam hari tanpa subuhnya, itu tidak berpengaruh sama sekali, tidak berubah sama sekali.
itu orang kafir, tapi orang Islam, orang mukmin, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Bahkan dari manapun, jangankan dari mubalik, dari anak kecil sekalipun, kalau itu sesuatu yang baik bagi orang mukmin itu bagus diterima dengan baik. Saya ingin memberikan sedikit kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab yang mau mendengarkan itu teguran pemabuk. Bukan ustaz yang kasih teguran, tetapi pemabuk. Itu Khalifah Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang suka berusukan. Jadi kalau Jokowi sekarang berusukan itu sebenarnya dia meniru-niru apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan biasa keluar malam, tidak bisa tidur kalau dia tidak tahu. Kalau dia tahu rakyatnya masih ada yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Sehingga biasa kita dengar dia pernah mendapati seorang perempuan yang dikelilingi oleh anak-anaknya yang menangis terus, dan dia memasak. Lama dia masak sampai anak-anaknya tertidur, baru dia mendobrak itu masuk. Apa kau masak? Kenapa lama sekali? Dia bilang batu. Kenapa batu? Dia bilang ini perbuatannya Umar. Dia kirim Solihu ke medan perang. Jadi dia di sana tidak ada perhatian kepada kami jandanya. Apa yang kami bisa makan? Jadi itu batu masak supaya anakku tenang. Dia tidak tahu bilang Umar ini bukan. Jadi Khalifah Umar pulang mengangkat sendiri gandum untuk dibawakan kepada janda ini. Nah, suatu waktu juga maka dia begitu keliling-keliling lagi. Dia dapati ada sesuatu yang mencurigakan. Dia intip masuk. Ada orang asing minum balon. Wah, ini kok ada orang Islam minum balon. Jadi harus ditangkap basah ini, dijatuhi hukuman. Karena minum balon itu hukumannya mencambuk. Jadi dia mau tangkap basah, maka dia lewat belakang, lalu kemudian melompat masuk. Kau melanggar sini, ayo ke kantor. Kamu harus dihukum. Kenapa minuman yang dilarang oleh agama? Dia bilang, tunggu dulu Pak, saya melakukan satu pelanggaran, yaitu meminum minuman yang dilarang oleh agama. Tetapi kamu telah melakukan 3 pelanggaran. Okelah, kita barter. Dengan satu pelanggaran saya melawan 3 pelanggaran kamu. Dia bilang, apa pelanggaran saya? Dia bilang, pertama, kau melanggar firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang yang beriman, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Kamu ini disiksa dari luar, kau cari-cari kesalahan. Luar biasa dia memabuk, rupanya hafal Quran. Ya. Yang kedua, apa kesalahanku? Bila kau masuk rumahku tidak minta izin, itu melanggar. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kami melanggar perintah Allah. Hai orang yang beriman, jangan kamu masuki rumahnya orang tanpa minta izin. Kamu nyolong saja masuk. Sadar juga Khalifah Umar mendengar ini. Yang ketiga, apa kesalahanku? Juga firman Allah pelanggar. Laisal birra an tadkhulu buyutan. Bukan kebaikan itu mendatangi rumah min zuhuriha, walakin al birra, dan kebaikan itu katanya
bukan dengan mendatangi rumah dari belakang. Waktu buyuta min abwabiha, maka datangi rumah itu dari arah pintunya, jangan datangi dari arah belakang. Melompat masuk seperti itu adalah pelanggaran besar. Wah, luar biasa ini pemabuk ini, menghafal Al-Quran dan kena batunya Khalifah Umar. Jadi sebagai seorang yang beriman, ya sekalipun pemabuk, dia sadar bahwa itu adalah suatu kebaikan dan dia bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan ini. Karena cuma satu kesalahannya orang, dia punya kesalahan 3. Nah inilah hari yang berbahagia. Jadi mudah-mudahan kita bisa berubah sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan dan terhindar dari kerugian-kerugian. Nah, untuk terhindar dari kerugian-kerugian, maka inilah saya akan mengangkat sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr yang sering kita dengarkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kesimpulannya bahwa semua orang siapapun dia bakal merugi dalam kehidupan ini kecuali 3 tips yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk terhindar dari kerugian ini. Yang pertama adalah innal ladzina amanu, harus kita rawat ini iman yang telah tertanam dalam diri kita dan telah kita semaikan dengan subur pada bulan suci Ramadan. Kalau itu kita miliki, kita pelihara dengan baik, insya Allah kita terhindar dari kerugian. Dan betul itu Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa tidak mencuri seorang pencuri selama ada iman di dalam dirinya. Tidak berzina seorang pezina selama ada iman dalam dirinya. Jadi sebenarnya sekalipun mereknya orang Islam sudah berhaji pula, tetapi mencuri, korupsi itu sebenarnya dilakukan karena dalam keadaan tidak beriman, keluar iman. Iman itu yang begitu sifatnya, keluar masuk, fluktuatif. Tetap kalau kita rawat dengan baik, insya Allah tetap di dalam. Cuma kadang-kadang biasanya kurang. Kadang-kadang kita malas bangun sholat malam, kurang-kurang itu. Tetapi insya Allah perbuatan-perbuatan yang jahat itu kita akan terhindar. Bukan kepada bulan suci Ramadan kita betul-betul dibina iman kita. Kenapa kita bisa bertahan tidak makan pada siang hari, berarti hari yang yakin. Ya paling tidak kita malu kan. Dan memang malu adalah bagian daripada iman. Dan saya sudah alami. Saya pernah berangkat umrah bulan Ramadan, berangkat dari sini siang hari. Ternyata terbang terus itu pesawat. Kenapa tidak mau malam-malam? Dan keroncong besar. Kulihat jam 9. Nah, labu di kampus. Saya buka jendela betul masih terang benderang. Padahal tadinya semua kita katakan berpuasa sudah banyak yang berkelimpangan, berjihad sendiri. Ada yang berjihad, adalah bukan itu bukan kota, bukan kota itu. Kita 6:30 itu sudah ada yang tumbang sekitar 30%. Jam 8 banyak yang tumbang, lebih 50% yang tumbang. Jam 10 lewat 3 kali aku bawa itu air aqua masuk ke WC. Tetapi ya Allah, saya bilang nanti tidak tahu orang basah mulutku. Jadi ada rasa malu sedikit. Jadi itulah akhirnya bertahan terus sampai betul-betul tenggelam matahari lewat jam 10 malam. Luar biasa. Makanya saya biasa anjurkan kalau berangkat umrah siang hari menuju ke Mekah, lebih baik terima saja tawaran Allah Subhanahu Wa Taala.
wa in kuntum marda aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan, ya ganti saja puasa itu di hari yang lain. Tapi kita tadi banyak orang yang malu nanti kita mau pergi beribadah masa kita langgar ini. Jadi itu selama ada iman dalam diri, insyaallah tidak ada ini. Dan betul-betul orang-orang ini kalau ini dilanggar, nah lihatlah para pelanggar-pelanggar ini, koruptor-koruptor itu yang ditangkap, subhanallah, kasihan dia, istrinya juga kasihan, dipermalukan. Dan sekarang ini betul-betul canggih ya. Tidak susah lagi kita ajari iman orang, karena apa yang dulu dianggap gaib bahwa Allah Maha Tahu, sekarang sudah banyak yang ketahui. Tidak ada janji, kita tanya saja. Wih, rupanya ada kamera yang tersembunyi. Telepon di sana. Jadi kalau alat-alat canggih ini mampu mengetahui perbuatan yang orang rahasiakan, apatah lagi Tuhan yang Maha Pencipta, pasti tahu. Dan itulah kerugian-kerugiannya para koruptor, ya, kerugian-kerugiannya para pelanggar-pelanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan imanlah insyaallah kita akan mendapat kerugian. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat, amal-amal kebajikan, karya-karya nyata yang kita tampilkan kepada sesama manusia, yang kita berikan dalam bentuk pertolongan atau sesuatu yang kita buat yang sangat bermanfaat bagi umum, itu termasuk dalam kategori amilus shalihat. Sebaliknya orang-orang yang justru merusak hal-hal yang dimanfaatkan orang, itu mengalami kerugian. Ya, sayang sekali guru terbiasa terangkan kepada kita ini, untuk hal yang satu ini kita ketinggalan, terus terang. Karena andai kata orang Islam yang menciptakan ini listrik, wah luar biasa dia. Dialah orang yang paling beruntung. Yang ciptakan mikrofon ini bukan juga orang Islam. Yang ciptakan mobil bukan orang Islam. Tetapi karena belum mampu membuat hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang, maka paling tidak mari kita manfaatkan sesuatu yang telah dibuat orang untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti ini, ciptaan ini kita gunakan untuk menerangi kita, untuk kita gunakan sebagai sarana dakwah. Mobil-mobil yang diciptakan orang kita gunakan untuk rajin pergi salat jamaah di masjid raya. Jangan justru sebaliknya, manfaat yang telah dibuat orang lalu kemudian kita gunakan untuk menghancurkan orang. Yaitu tadinya bahan-bahan peledak itu bermanfaat untuk membuat korek api dan sebagainya, tapi kemudian digunakan orang untuk meledakkan rumah sakit, meledakkan masjid, meledakkan dan sebagainya. Begitu pula mobil yang seharusnya digunakan untuk tujuan-tujuan bermanfaat itu mengangkut distribusi barang ke daerah lain, digunakan orang untuk menghancurkan itu suatu pesta di Perancis. Lagi-lagi kasihan kita ini, kan ternyata orangnya orang Islam lagi, merusak lagi saudara kita. Subhanallah. Lilladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dua di situ. Saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi ada dua kekurangan manusia. Jadi ayat ini, potongan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada kekurangannya. Ada kekurangan yang sengaja dibuat dan ada kekurangan yang memang begitu mentok kasihan. Sengaja dibuat seperti yang sering kita ceritakan, ada orang rajin salat, rajin puasa, rajin pergi umrah, tapi rajin juga bombe. Banyak bombe. Rajin juga pergi jalan Nusantara untuk jalan Nusantara. Ya.
terhadap orang yang seperti ini, kekurangannya yang sengaja dia buat, jangan dijauhi, tetapi justru didekatilah, diberitahu dengan baik kalau kita bisa. Ya, andai kata kamu tidak lagi seperti itu, poin apa yang paling bagus, paling hebat, baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Kau sudah rajin sholat, sudah banyak beramal, sudah banyak sedekah. Nah, kalau tidak kita mau jalan Nusantara, itu betul betul hebat itu. Tetapi biasanya dijauhi, maka semakin jauhlah kita. Jangan sesama kita orang Islam saja, sedikit bedanya saja, bermusuhan makin. Ada golongan yang terhadap saudaranya yang berbeda paham sepertinya lebih benci daripada Yahudi. Ada golongan itu terhadap Syiah, dia bencinya kepada Syiah jauh lebih benci kepada Yahudi, kepada Nasrani. Padahal bedanya dengan Syiah kita ini apa? Sedikit. Apa itu? Dia tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Utsman. Bagaimana misalnya kalau kita dekati saja? Marilah kita jalankan sama-sama. Jangan buka-buka itu. Itu ya. Ada katanya yang mencela-cela sahabat, mencela-cela istri Rasulullah. Bagaimana kalau kita mencela-cela Bilal? Bisa gitu? Oh, bisa. Jangan kita sama-sama. Tetapi ya biasa yang seperti itu dibesar-besarkan sehingga menjadilah konflik yang besar sehingga kita menjadi merugi sendiri dalam orang Islam. Dan yang terakhir itu tadi ada kekurangan kita, yang ada kekurangan saudara kita yang di luar daripada kemampuannya, seperti bentuk fisiknya, ya seperti kondisinya yang tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami. Jangan digosip. Kalau digosip sih ya terjadilah perselisihan, terjadi pertengkaran, itu kerugian juga. Tetapi disabarkan. Yang tidak punya anak, sabar ini. Ada hikmahnya yang tidak punya anak. Kalau yang siang itu ada anak satu lain adalah bikin susah satu perubahan. Kalau ada anak seperti itu lain, malah bikin susah saja. Sabar makin. Di hari kemudian kita akan mendapatkan bidadari. Di hari kemudian kita mendapatkan jodoh yang sepadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah yang berkembali kita bersama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.